Setelah diperkenalkan ke publik sepak bola tanah air, sore tadi pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert rencananya akan mengikuti sejumlah agenda bersama para pemain Timnas. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Abel Insani di kawasan Senayan, Jakarta, dan ada Niputu Trisnanda di Stadion GBK Jakarta. Saya ke Abel terlebih dahulu. Malam ini kan agenda Patrick Kluivert akan makan malam bersama pegawai Timnas. Ada informasi siapa saja 5 pemain Timnas yang tadi dalam konferensi pers disebut bahwa akan hadir ke sana. Yang nantinya akan ikut dalam makan malam bersama yang akan dilakukan pada malam hari ini, begitu tentunya ada di kawasan SCBD. Tetapi untuk titiknya di mana ini kami belum memperoleh informasi. Tapi yang jelas dari 5 pemain Timnas lokal yang akan ikut makan malam atau dinner pada malam hari ini, satu yang sudah terkonfirmasi akan ikut acara dari makan malam adalah Egy Maulana Fikri. Nah, kalau Anda ingat, Rizka dan juga saudara, Egy Maulana Fikri ini merupakan jebolan dari Liga Kompas. Nah, lalu nantinya acara yang akan dilakukan pada malam hari ini memang tertutup begitu, Friska, sehingga kami belum mendapatkan informasi terkait dengan apa saja sebenarnya yang nanti akan dibicarakan. Tetapi kalau kita melihat agenda sebelumnya, tadi siang ini untuk Patrick Kluivert ini sudah melakukan makan siang bersama dengan Ketua PSSI, lalu juga ada Sekjen PSSI dan juga Komite Eksekutif, di mana mereka melakukan diskusi. Nah, diskusinya ini terkait dengan kenalan terkait dengan budaya atau culture dari sepak bola di Indonesia ini seperti apa. Tapi kalau kita melihat bagaimana secara umum Patrick Kluivert ini melihat antusias dari masyarakat Indonesia, tentunya ia merasa senang ya, karena bagaimana antusiasme dari pecinta Indonesia ini terlihat sekali dari mulai penyambutan Patrick di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga tadi pada saat press conference berlangsung. Ini juga media ataupun juga antusias dari masyarakat Indonesia juga terlihat begitu besar. Balik ke Anda, Friska. Baik, ini yang nanti ditunggu karena salah satu tujuan makan malam ini adalah agar Kluivert bisa lebih mengenal para pemain Timnas. Nah, berikutnya saya akan ke Putu. Patrick Kluivert ini kan tidak memiliki waktu banyak ya untuk menyiapkan Timnas jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Nah, strategi apa saja yang disiapkan Kluivert menghadapi laga Timnas mendatang di waktu yang sempit ini? Ya, Friska, betul sekali bahwa memang tidak banyak waktu yang dimiliki oleh Patrick Kluivert, sementara target yang dipasang ini juga cukup tinggi. Tentu saja kalau kita lihat terkait dengan kalender FIFA sendiri juga tidak memungkinkan begitu ya untuk kemudian melakukan uji coba pertandingan, lalu juga kalau kita lihat apakah mungkin ada training camp begitu yang dilakukan dalam 1 pekan, 2 pekan atau bahkan beberapa bulan begitu, ini tidak bisa dilakukan mengingat selain pemain-pemain kita yang bermain di timnas senior ini juga banyak yang abroad gitu ya. Ada yang bermain di Liga Thailand, ada yang bermain di Liga Eropa, ada di Eredivisie begitu, sehingga rasa-rasanya sulit untuk kemudian memastikan para pemain ini bisa datang jauh-jauh hari sebelum nanti pertandingan kontra Australia akan dilakukan pada 20 Maret 2025 begitu. Tapi kalau tadi mengutip bagaimana pernyataan Patrick Kluivert saat konferensi pers, memang ada beberapa target yang sudah dipasang begitu. Selama 2 tahun dikontrak oleh PSSI, ada target jangka pendek dan jangka panjang. Fase pertama selama 2 tahun tentu saja fokusnya adalah bagaimana memenangkan timnas Indonesia untuk lolos di kualifikasi babak ketiga Piala Dunia zona Asia. Nanti kita akan punya beberapa pertandingan, tapi untuk yang terdekat di 2 pertandingan pertama yaitu kontra Australia, kemudian nanti di Bahrain, targetnya adalah mendapatkan sekitar 6 poin. Tapi kalau tidak bisa, maka targetnya minimal 4 poin, di mana 3 poin menang atas Bahrain dan 1 poin seri ketika tandang lawan Australia. Kemudian juga nanti di fase kedua atau jangka panjangnya, Patrick ini menargetkan untuk bisa fokus melakukan proses latihan-latihan supaya timnas Indonesia ini bukan hanya bisa bermain di Piala Dunia, tetapi juga bertanding di Olimpiade untuk kualifikasi selanjutnya. Nah, kalau melihat terus bagaimana, kapan waktu latihannya? Ya mau tidak mau, memang Patrick harus memanfaatkan
waktu yang ada, tidak bisa training camp selama beberapa pekan sebelum pertandingan. Artinya mungkin saja nanti pemain-pemain ini datang H-3 ataupun juga H-2 jelang pertandingan lawan Australia. Tapi yang pasti satu hal yang dipastikan tadi disampaikan, meskipun ada perbedaan yang signifikan di mana STY pelatih sebelumnya ini lebih suka untuk memperkuat lini belakang, sementara Patrick Kluivert ini lebih suka gaya pertandingan yang menyerang, attack football katanya. Artinya lini depan ini juga akan diperkuat. Tapi dengan lini belakang yang juga sudah cukup kuat begitu ya, ada sisa-sisa dari Sinteyong begitu dengan pelatihan-pelatihannya. Artinya ketika misalnya Patrick Kluivert ingin memperkuat lini depan, kemudian juga lini belakang tetap kuat, ini bisa kemudian digunakan oleh Patrick Kluivert untuk menggunakan metode baru, tetapi ini juga bisa digunakan untuk mengantisipasi adanya serangan balik. Ya, kita berharap tentu saja pertandingan-pertandingan ini bisa diraih poin-poin untuk timnas Indonesia dan juga bisa lolos ke kualifikasi, tapi dengan waktu yang sangat singkat diharapkan Patrick Kluivert ini bisa membangun bonding tentu saja yang pertama, dan dua asisten di bawah Patrick Kluivert, ya ini ada Alex Pastoor, kemudian juga ada Deni Lanzat, ini bisa melakukan pendekatan terhadap pemain-pemain untuk bisa membahas soal taktikalnya. Jadi kita nantikan apakah kemudian besok sempat bertemu juga dengan beberapa pemain U20 begitu ya, di bawah asuhan Coach Indra yang akan bertanding di Piala Asia, kemudian nanti juga akan bertemu dengan beberapa pemain lokal, beberapa minggu lagi akan bertemu dengan beberapa pemain yang akan bermain juga di laga senior. Kita nantikan apakah kemudian pertemuan-pertemuan tersebut cukup efektif untuk menjadi boost bagi timnas senior dalam kualifikasi Piala Dunia di babak ketiga zona Asia. Friska. Kita tunggu pertandingan tandang melawan Australia 20 Maret 2025 ini jadi pembuktian pertama dari Patrick Kluivert yang katanya harus percaya diri para pemain ini menghadapi bola, termasuk juga PR yang bagaimana membangun chemistry di waktu yang sempit ini. Terima kasih, ini Putri Trisnanda, sebelumnya juga ada Abel Instat.